Cooking with Adin Luna. Hai, assalamualaikum, welcome to my channel. Hari ini saya mau masak untuk persiapan besok Idul Fitri. Nah, mumpung hari raya nih, saya akan masak ketupat dan teman-temannya apa aja. Nah, ini daging saya akan buat rendang. Ini itu ada stok di kulkas, daging freezer, jadi mau saya olah menjadi rendang. Pertama, dagingnya saya iris-iris potong-potong seperti ini. Nah, ini bumbu-bumbunya yaitu bawang merah, bawang putih, ada lengkuas, serai, daun jeruk, cabai merah, kemiri, dan itu ada cengkeh, lalu ada asam jawa, garam, gula, dan juga santan. Santannya ini lumayan banyak dan kental. Lalu itu saya pakai daging sapi 1 kg. Nah, sebelum saya mulai, seperti biasa, bantu subscribe ya, dan nyalakan loncengnya supaya mendapat notifikasi video terbaru dari saya. Nah, pertama-tama ini akan kita haluskan bawang merah, bawang putih, dan juga cabai. Cabenya bisa pakai cabai keriting atau cabai terompet yang besar itu ya, dan jumlahnya itu sesuai selera saja, karena keluarga saya itu banyak anak-anak kecil, jadi saya cabenya hanya sedikit supaya tidak pedas. Dan kalau untuk rendang ini supaya rasanya enak itu takaran untuk bawang merahnya lebih banyak daripada bawang putihnya ya. Lalu ini kemiri dan air asam jawa juga ikut kita haluskan. Nah, ini bumbu yang sudah saya blender. Lalu untuk serai dan lengkuas cukup digeprek saja. Lalu panaskan minyak sayur dan tumis bumbu halus hingga harum. Tambahkan santan yang kental. Aduk-aduk supaya santan dan bumbunya itu merata. Lalu masukkan daging sapi yang telah diiris-iris. Tambahkan serai, lalu lengkuas, daun jeruk, jangan lupa disobek-sobek supaya aromanya lebih keluar, dan tambahkan juga daun salam supaya lebih sedap. Kita aduk agar merata. Tunggu hingga airnya menyusut. Lalu tambahkan cengkeh ini supaya lebih sedap. Dan juga tambahkan gula dan garam. Nah, ini santannya udah mulai menyusut dan bentuknya seperti ini. Jangan lupa koreksi rasa. Jika semuanya sudah pas, boleh matikan apinya. Dan ini rendangnya sudah jadi dan saya tempatkan di piring. Nah, berikutnya saya akan membuat opor ayam. Bahan-bahannya adalah ayam kampung, bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, jahe, lalu ada daun jeruk, daun salam, merica, garam, gula, dan santan. Pertama-tama ini dihaluskan dulu bawang putih, bawang merah, kemiri, lalu ada kunyit dan jahe. Tumis bumbu opor yang sudah dihaluskan hingga harum. Lalu masukkan ayamnya, ini ditumis bentar. Lalu tambahkan merica bubuk dan masukkan santannya. Lalu tambahkan daun salam, daun serai, daun jeruk. Ini saya pindahkan pancinya supaya kuahnya muat lebih banyak. Nah, jika sudah mendidih, ini terakhir saya tambahkan bawang goreng. Berikutnya saya akan membuat ketupat. Ini dicuci dulu selongsongnya, direndam dan dibilas dengan air yang bersih. Lalu siapkan beras dan cuci sebelum dimasukkan ke dalam selongsong ketupatnya. Nah, sekarang kita masukkan beras yang telah dicuci ke dalam selongsongnya. Masukkan beras ke dalam selongsong hingga sepertiga bagian dari selongsong ketupat.
Nah, jika semua sudah terisi sepertiga bagiannya, ini jangan lupa dikencangkan bagian ujung atas dan bawah supaya tidak berlubang di sela-sela anyamannya ketupat ya, sehingga tidak tumpah-tumpah. Lalu untuk memudahkan saat direbus, ini saya jadikan satu dan saya ikat seperti ini. Ini untuk memudahkan supaya ketika matang mudah diangkat. Lalu siapkan panci yang sudah diisi air, pastikan semua ketupat ini akan tenggelam saat direbus. Nah, ini sudah mulai panas dan saya akan masukkan semua ketupatnya, ini semuanya harus terendam. Nah, untuk menghemat waktu dan gas, saya memakai metode 5-30-7. Jadi, nanti ini akan kita rebus 5 menit. Setelah airnya mendidih, lalu diamkan selama 30 menit dengan posisi panci tertutup rapat. Lalu kita rebus kembali selama 7 menit. Nah, itu akan matang sempurna. Selain menghemat waktu, kita juga menghemat gas ya. Oke, ini sudah 5 menit mendidih. Ini akan saya tutup rapat. Lalu akan saya matikan apinya terlebih dahulu dan ditunggu selama 30 menit. Setelah 30 menit ini saya nyalakan apinya dan direbus lagi selama 7 menit. Dan hasilnya ini matang sempurna. Nah, ketupatnya sudah keras, ini akan saya matikan apinya. Lalu segera angkat ketupat. Kemudian ditiriskan dengan cara digantung seperti ini. Nah, dengan cara seperti ini maka airnya itu akan mudah menguap dan ketupatnya akan menjadi padat. Sekarang saya akan memasak sambal goreng ati. Bahan-bahannya ini saya siapkan kentang yang saya potong kotak-kotak kecil, lalu akan saya goreng. Bumbu-bumbu untuk sambal goreng atinya adalah ini ada ati ampela yang sudah saya rebus dan saya potong kotak-kotak seperti ini. Lalu ada cabai teropong yang sudah saya iris tipis-tipis. Ini ada kentang kotak-kotak yang sudah saya goreng tadi. Lalu ada bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas, daun jeruk, daun salam. Lalu ada pete yang sudah saya potong bagi 4 dan juga garam, gula, dan santan. Pertama saya akan haluskan bawang merah, bawang putih, lalu cabenya juga sebagian akan saya haluskan. Lalu tumis bumbu halus hingga harum. Kemudian masukkan ati ampela. Kemudian masukkan santannya. Lalu masukkan cabai teropong yang sudah diiris tipis-tipis. Masukkan serai, lengkuas, daun jeruk yang sudah disobek seperti ini supaya aromanya keluar, dan daun salam. Diaduk-aduk hingga rata. Ini dimasukkan juga gula, saya memakai gula aren, gula pasir biasa juga bisa, garam. Aduk rata dan tunggu hingga airnya menyusut. Nah, setelah airnya menyusut seperti ini, baru kita masukkan kentang yang sudah digoreng tadi. Ratakan. Terakhir baru dimasukkan pete. Aduk rata. Jangan lupa diberi garam dan gula. Lalu koreksi rasa. Jika semuanya sudah pas, matikan kompornya. Nah, ini dia ketupat lebaran beserta opor ayam, sambal goreng ati ampela, rendang daging, dan juga ini ada emping manis.
siap dihidangkan. Selamat Idul Fitri saya ucapkan untuk teman-teman semua. Mohon maaf lahir batin. Dan terima kasih sudah menonton video saya ini. Jangan lupa disupport dengan subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video-video dari saya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya ya.